Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pelestari mangrove ya. Jadi salam sehat, salam bahagia. Kami ingin berkunjung ke Desa Mulyorejo di Kabupaten Pekalongan ya. Ini ada satu komunitas yang menaruh perhatian untuk konservasi mangrove ya. Ini punya potensi yang bisa dikembangkan menjadi desa wisata ya, satu desa untuk tujuan wisata mangrove sekaligus untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat ya, komunitas. Mari kita dengarkan bagaimana pandangan komunitas untuk menuju ke desa wisata. Matur nuwun. Ya, ini menambahi dari jawaban Mas Rido saja ya Bu. Kebetulan dari kita itu usahanya sendiri di belakang sini itu ada masing-masing. Seperti Mas Rido sendiri sebenarnya dia juga bos. Dia mempunyai 2 counter ya. Counter yang sudah besar di luar desa. Nah, itu sebagai Pak Carik juga, selain Pak Carik dia juga bos konveksi kaos sama celana. Ini juga sama di belakang layar ini Mas Hendrik sebagai bos juga, dia punya counter sama servis HP gitu. Dan untuk Pak Kaji sendiri itu juga bos konveksi yang sumbangsinya sudah lumayan besar di sini. Kalau saya sendiri di bidang online shop, alhamdulillah. Terus kalau Kak Tayo sendiri itu ada, itu lebih ke apa ya, seni sama ya, seni, artis, seniman ya. Terus ke hewan itu loh Bu, pemeliharaan, pencinta hewan juga ya. Dia banyak sekali koleksi hewannya. Nah, untuk mempertahankan kedepannya, harapan kami sama kita juga udah punya planning. Selain cuma sekedar sebagai kelompok yang ingin mengembangkan wisata di sini, kita juga sudah berpikir dan memplanning gimana sih caranya biar wisata ini itu dapat memberikan penghasilan yang lebih untuk kelompok maupun untuk masyarakat di sini. Kita sendiri menanamkan untuk selain mengangkat UMKM biar bisa mengangkat untuk ibu-ibunya di sini, memberikan pendapatan. Untuk anak-anak mudanya sendiri kita lebih ke edukasi. Nah, wisata mangrove ini insya Allah kita planning juga sebagai wisata edukasi untuk anak PAUD, TK, SD, dan lain-lain, di mana di dalamnya untuk edukasi itu sendiri kita membutuhkan banyak tim. Seperti itu. Nah, kalau timnya sendiri nanti kita akan merekrut dari teman-teman anak-anak muda di warga desa Mulyorejo sendiri, seperti itu Bu. Nanti kita adakan training, pembelajaran yang lebih. Jadi tidak sekedar hanya kelompok yang ingin sekedar mengembangkan wisata saja, tapi juga memperhatikan agar kelompok dan warga desa sini mendapatkan pendapatan yang lebih. Seperti itu sekiranya. Layak lebih. Layak. Layak dikit lebih banyak. Tadi saya dengar, jadi backgroundnya kan dari masing-masing ya. Nah, itu berkaitan dengan pariwisata itu jadi menarik. Jadi yang disebut desa wisata tadi kan katanya mau jadi desa wisata. Itu nanti yang punya konveksi, punya semacam-macam lah itu pun nanti dijadikan tujuan wisata juga. Jadi yang dikembangkan bukan hanya mangrove seperti ini, tapi juga tadi yang juragan-juragan tadi, orang itu juga diajak ke sana dan itu ada paketnya nanti. Terus ada yang dijadikan homestay-nya di mana saja. Ya mungkin jadi satu ya, RW apa sih itu. Yang pertama dilakukan itu adalah dibuat dulu Pok Darwis. Pok Darwisnya itu ya mungkin lebih luas ya, jadi tidak hanya sempit di sini.
Kemudian Pak Darwis itu menyusun tadi master plan. Nah, master plan-nya itu nanti seperti apa, itu yang bikin Pak Darwis. Kan memang harus ada Pak Darwisnya. Terus kerjasama dengan BUMDes kalau sudah seperti itu. Nanti terus di SK-kan, balik lagi di Dinas Pariwisata kalau itu undanglah DPR ke sini. Kalau itu nanti ujung-ujungnya biasanya yang itu loh dapat dana 100 juta, 200 juta. Tapi itu rasa dipikir deh. Ya, maksud saya cuma gini. Saya juga punya sih beberapa teman-teman yang mengembangkan pariwisata seperti itu. Yang paling saya dekat itu Mas Kirno, itu yang pariwisata Borobudur. Biasanya kalau dia sekali diajak ke sini nanti ya dia bisa, biasanya sih dia nanti temannya siapa lagi diajak ke sini, karena dia juga travel agent ya. Jadi dia nampung tamu-tamu dari Semarang, dari Magelang, dari ya itu kerjaannya dia memang seperti itu. Itu coba nanti saya tak bilang supaya dia datang ke sini, nanti tak minta suruh ngontak ya, nanti tak kasih nomor-nomornya itu. Terus yang pengalaman ini saya sih, kalau saya kan pengalaman aja ya, aku bukan dosen sih. Kelompok itu biasanya ya tadi ini kan lagi semangatnya. Kalau lagi semangatnya ini cari networknya harus banyak. Tadi Mas Kirno dan lain-lain itu sering aja diundang ke sini. Dan apapun juga, kalau diri kita itu tidak masuk di dalam, misalnya saya itu konveksi, aku ngurusin pariwisata, tapi saya dapat apa? Saya kok nggak dapat? Itu lama-lama juga dia pasti akan mundur. Jadi di dalam pariwisata dan lain-lain itu usahakan semua pengurus itu memang dia juga dari aspek bisnisnya itu dia juga masuk di dalamnya. Tadi makanya saya cerita konveksi itu juga bisa menjadi tempat untuk anak-anak melihat cara menjahit, cara apa, karena itu juga bisa dijadikan paket-paket wisata. Terus nanti misalnya yang makannya dijual dan lain-lain. Nah itu memang orang-orang tour agent, orang-orang travel itu dia lihat gini dia sudah tahu. Oh ini paketnya ini itu dia kan kebiasaannya aja. Itu terus kemudian ada banyak hibah. Kalau saya sih tahunya cuma satu dari BIN itu loh Bu. Dia ada namanya Desa Berinovasi. Ini belum dibuka sih. Saya sering tak lihat itu belum dibuka ya. Mungkin April sudah dibuka. Itu dia bisa membantu untuk satu desa dan dia yang mengajukan non perguruan tinggi. Tentu saja di sini bisa mengajukan kalau lihat itu. Jadi nanti insya Allah loh, tapi saya nggak janji. Kalau itu sudah dibuka nanti saya infokan. Jadi supaya bisa ngajukan, ini salah satunya. Masih banyak. Buatlah bank kesini. Bank itu punya banyak uang. Jadi dia punya CSR, bukan yang utang Pak. Dia punya CSR yang itu bisa dibantukan untuk ya mau mengerjakan apa, tapi memang dia biasanya gini, tapi harus ada yang utang. Harus tahu saya kayak misalnya itu batik Mbak Putri itu kan dia dapat banyak. Saya tanya loh, kalau caranya seperti itu kita Mbak, ya tapi saya juga harus pinjam, dia bilang gitu. Jadi pinjam terus nanti dikasih hibah gitu. Ya kan dia pinjam asal dikembaliin aja. Tapi dia ngasih hibahnya juga. Jadi kan bisa dibangun ke macam-macam. Memang beberapa orangnya ada yang pinjam. Itu ya masih banyak yang lain Mas. Jadi kalau BDS ini BDS-nya berarti ada berapa ini BDS? Kita BDS nggak Mbak? Business Development Service. Jadi orang yang jasa, suka memberikan jasa, suka cari network, suka kayak gitu-gitu. Ya, itu harus aktif. Tuh mungkin tapi insya Allah lah ini berkembang bagus. Ini juga ada Bu Rini ini. Bu Rini itu hebat itu. Sering ditelepon aja ini. Jadi Bu Rini itu dekat dengan hibah-hibah. Ini saya cerita dikit. Bu Rini di UPS sekarang. Jadi bukan hanya yang ini aja selesai. Nanti minta Bu Rini ada hibah apa lagi ya? Bu Rini ada kegiatan LPPM kesini ya. Itu. Ini kan Bu Rini yang deketin siapa? Jangan Pak Hasan mau pensiun loh. Ayo diganti. Mungkin itu sedikit. Lebih dekat ditekan. Maupun mengundang turis mancanegara. Tadi saya bilang loh, kalau gini ini orang yang paling senang itu turis mancanegara ya enggak? Numpak perahu keliling mangrove itu saya aja senang, apalagi turis mancanegaranya itu. Mantap loh. Apalagi tadi ya pulau tadi, tapi memang dengan catatan
supaya kita tetap bisa memberdayakan pulau itu tanpa mengurangi potensinya. Nanti jangan-jangan sudah nggak ada kayu lagi terus kita ngapain gitu loh. Padahal mungkin barangkali itu satu komoditas yang didagake gitu loh. Setelah dieksplorasi Nah, setelah dieksplorasi nanti kalau itu sudah jadi pulau yang ada homestay-nya, ada restorannya, terus nggak ada kayu lagi. harus dihindari ya. Ya, nah itu nggak terus harus dihindari. Nanti saya tanyakan teman-teman yang di Nganu, kita diskusi gimana caranya. Jadi terus Kalau supaya kayu itu kan bisa. dari atas. Dan ya, nanti kalau di situ sudah bersih kan mereka jangan-jangan arusnya nggak mampir ke situ lagi gitu loh mas. Iya, Kalau saat ini memang setiap tahun itu memang air tahunan ya pak. pasti, karena air dari gunung itu larinya ke sini semua. Jadi itu sampah-sampah dari sana itu masuknya lingkup ke situ. Nah itu kan saya tadi sempat bawa ini saya mau lihatkan ke teman-teman saya juga. Karena ini kan proses yang bertahun-tahun bisa terbentuk seperti ini. Untuk fosil. Jadi dia dari gunung ke sini itu barangkali nggak setahun aja nih Pak, itu nyangkut dulu. Kemungkinan memang seperti itu. Manu nggih. Nah, Teman-teman kelautan biasanya untuk diskusi itu paham. nggih, heeh, nggih. Kita nanti bikin sedimen trap atau bagaimana. Ya, tapi mungkin karena ini saya bawa yang ini asli dari hasil yang ada di sini, terus teman-teman sipil dari UPS itu nanti barangkali bisa memikirkan untuk struktur Ini juga rencana konstruksinya. April kemungkinan mau bersih-bersih pantai, tapi seluruh kayu seperti itu dikumpulkan jadi satu. Oke, jangan Kita kumpulkan. pesan saya Ya. Dia mau sebagai Suatu saat kita dibutuhkan berarti ada barangnya siap di situ. nanti kita kalau kalau sudah bisa memperoleh hibah itu bisa mengadakan pelatihan kerajinan dan lain sebagainya. Terus nanti selain itu ya ada pemasaran kayak kemarin di Mas Valentino juga sempat dengan ini.